Bismillahirrahmanirrahim. Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Orang menuntut ilmu dan mempelajari doa-doa tujuannya adalah untuk keselamatan dan sebagai pelindung. Apalah artinya sebuah ilmu jika justru membuat kita celaka? Karena sesungguhnya apabila kita mempersekutukan Allah, itu merupakan kecelakaan yang paling besar. Karena dalam Islam, syirik adalah dosa yang tak termaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Sampai bertemu lagi dengan saya Teguh Hasbi. Malam ini saya Teguh Hasbi berada di desa Batu Hitam, di mana saya bersilaturahmi dengan guru silat yang ada di Aceh Selatan, yang bernama Zulzila, betul ya? Nah iya, Zulzila ini adalah guru silat yang ada di Aceh Selatan yang kiprahnya sudah kalau istilahnya kalau kejuaraan dan beberapa daerah dia ikuti. Tapi intinya malam ini saya tidak membahas tentang Zulzila, tapi saya bersilaturahmi dengan saudara saya yang ada, saudara Iqbal, saudara Bukhari, saudara Ardami. Itu saudara Bukhari. Pemirsa sekalian, ini saudara Iqbal. Dia adalah Khalifah Debus dari klub Naga Selatan yang ada di Aceh Selatan. Dan ketuanya dulu pernah membawa ajang tanding debus tingkat Pekan Kebudayaan Aceh PKA. PKA ke berapa Bang? 5 ya? 5. Dan ini adalah Pak Bukhari, tokoh di Aceh Selatan di Batu Hitam ini yang kalau boleh dikatakan tahu banyaklah sedikit tentang dunia supranatural. Dan ini juga saudara kita, mantan petinju kota. Dulu atlet tinju ya. Malam ini kami silaturahmi lah dengan Bapak Bukhari, saudara Iqbal. Saya mau bertanya sedikit kepada Pak Bukhari, artinya begini sama Pak Iqbal, tentang sharing ilmu kebatinan yang ada di Aceh Selatan. Yang kami bahas nyari adalah tentang ilmu si bujang hitam. Si bujang hitam ini adalah golongan jin ifrit yang orang-orang yang berilmu hitam sering memeliharanya atau kami sebut istilah bersahabat. Si bujang hitam ini kalau kita mengamalkan ilmu si bujang hitam, kita bisa kebal. Kalau dibacok tuh berbunyi dia. Begitulah saking kebalnya si bujang hitam ini. Cuma ini adalah sedikit ilmu menyimpang. Sudah tuh si bujang hitam ini bisa jadi mata-mata. Biasanya kalau kita ingin melihat orang lain, si bujang hitam ini bisa kita perintahkan untuk melihat orang lain, atau kita suruhlah sahabatnya. Kebetulan di sini ada master-masternya. Saya sedikit ingin bertanya,
tentang bagaimana proses kebanyakan orang Aceh Selatan memanggil si bujang hitam tersebut menjadi sahabatnya. Masalah si bujang hitam, kalau di Aceh Selatan itu memang biasa dipakai ilmu si bujang hitam untuk berdebus. Ciri-ciri orang yang memakai si bujang hitam itu kulitnya agak buram atau berdebu, dan apabila dia membacokkan parang ataupun senjata itu berbunyi. Biasanya begitu. Kebanyakan orang-orang yang dari Aceh Barat Selatan itu memakai si bujang hitam. Setahu saya begitu. Tapi intinya si bujang hitam ini memang sering dipakai, dan apabila ilmu itu dituntut melalui Pemujaan. Melalui pemujaan dan doa-doa yang tertentu, itu yang biasa dipakai. Kalau di ilmu debus memang kebanyakan orang memakai itu si bujang hitam, dan memang ini dikategorikan sebagai ilmu hitam, dan itu memang banyak orang memakai di dalam debus yang saya lihat begitu. Nah, seperti ilmu bujang hitam, orang bilang ilmu sesat, sekalipun itu dibilangkan ilmu sesat karena itu ilmu cepat dimiliki. Nah, itulah kegemaran anak-anak sekarang. Itulah cerita seperti Bapak Bukhari bilang, kalau si bujang hitam itu lebih cepat mendapatkan ilmunya, bisa 24 jam kita bisa dapat. Tapi kalau yang lain, yang baik-baik itu waktunya lama untuk perlu proses yang lama. Tapi kalau ilmu si bujang hitam ini bisa 24 jam kita bisa dapat. Ya, ilmu si bujang hitam ini gampang cara mendapatkannya. Pergi aja di suatu tempat yang sunyi, yang gelap, kemudian bawa 7 ekor kodok hijau, ataupun kalau tidak dapat 7, 3. Kemudian kodok itu kita tusuk kayak sate itu. Kemudian kita dengan syarat baju lepas semua, ibaratnya telanjang bulan. Nah, pada saat proses itu ada doa-doanya. Tapi doanya itu tidak saya sampaikan di sini, takut nanti ada penyimpangan. Artinya ini yang saya ceritakan ini cara mendapatkan ilmu itu. Kemudian nanti tiba-tiba setelah kita baca doa, kodok itu kita datang, nanti ada angin kencang ataupun petir, biasanya begitu. Datang petir, disitulah datangnya si bujang hitam. Kalau kita di atas pondok itu bergoncang, bergetar, ibarat seperti gempa. Nah, itu tandanya si bujang hitam sudah sampai. Artinya dia sudah memunculkan diri. Disitulah kita membuat perjanjian sama si bujang hitam. Kalau memang kita mau minta kebal ataupun apa, nanti kalau memang kita sudah setuju ataupun sudah deal, tiba-tiba kita bisa pingsan. Satu lagi begini, si bujang hitam ini kalau sudah datang tiba-tiba, kita harus membuat perjanjian sama si bujang hitam. Artinya kalau kita mau minta kebal sama si bujang hitam, dia pasti akan memberikan sesuatu barang kepada kita. Kalau memang barang itu sudah diberikan kepada kita, dan kita baru menyerahkan kodok itu kepada si bujang hitam. Disitulah ilmu kita nanti bisa dapat dari si bujang hitam. Ingat, yang perlu diingat, jangan diberikan kodok kepada si bujang hitam sebelum dia menyerahkan sesuatu kepada kita. Itu intinya. Nah, kalau penggunaan si bujang hitam ini bagi orang yang percaya menganut si bujang hitam, ya mungkin si bujang hitam itu baginya segala-galanya itu adalah bujang hitam. Dia kepingin orang mau dia gimana kan, tujuannya sampai, tapi dia nggak pernah melintas membayangkan dosanya bagaimana, risikonya dia kira itu besok aja Pak. Nah, kalau anak-anak sekarang malah gitu ceritanya. Yang pokoknya kalau Bapak punya pengetahuan ilmu bujang hitam itu berikan nama kami. Sebagian mereka berprinsip demikian. Sebenarnya nggak ada kekekalan di situ. Jadi itulah macam yang saya jelaskan sepintas tadi. Si bujang hitam itu serbaguna.
bisa menyuruh-nyuruh, bisa mempergunakan, ya bisalah menyuruh untuk orang, si perempuan itu bisa biar suka sama kita, biar apa bicara kita pun didengar orang. Nah, ataupun orang tuh bagaimana maunya kita bisa kita terjadi. Orang tuh mau sakit perut ya sakit perut, kalau orang tuh dia mau digilakannya sehingga orang tuh pun bisa jadi gila, sehingga dialah nanti dipanggil lah, diajak orang kemana-mana, dikenal tenar namanya sebagai tabib kan gitu. Yang ada di Sumatera Barat dengan Aceh Selatan, daerah pantai barat selatan, yang banyak memakai ilmu ini karena ilmu ini memang simpel. Tapi ingat, kita berilmu supaya selamat. Apa artinya kita berilmu? Kalau pintu surga tertutup dan pintu neraka terbuka untuk kita. Jadi cerdaslah dalam hal memilih ilmu batin, karena Allah juga memilih cara-cara, memberikan cara-cara yang banyak. Ada cara baik, ada cara buruk, tergantung kita yang memilih. Tapi saya terpasbi dengan beberapa tokoh-tokoh ini. Sekarang waktu dalam dunia debus kami melihat masih ada orang yang seperti itu, tapi ya mungkin di pedalaman. Tapi sekarang saya rasa sudah mulai berkurang. Tapi intinya itu hal yang tidak bagus. Terima kasih Pak Gari. Khalifah Iqbal. Khalifah Iqbal ini keturunan Arab Saudi. Itu saja pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ya. Gak,